Oke, selamat malam. Ini adalah pertemuan kita yang pertama, drill UNAS. Ya, kita bahas soal yaitu tentang perubahan sosial. Ya, tentang perubahan sosial. Ini adalah materi pertama yang diajarkan di kelas 12 SMA. Jadi, materi ini dipelajari kemarin di semester 5 awal. Oke, di sini kita belajar tentang perubahan sosial ya. Perubahan sosial yaitu yang nomor satu. Nih, nomor satu. Ada dua faktor pendorong perubahan sosial, yaitu faktor jawabannya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Oke, ini ya. Oke, oke, kita buat faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama ada faktor internal. Internal berarti dari dalam. Oke, itu contohnya adanya penemuan baru, terus adanya apa lagi Mbak? Adanya revolusi. Itu kan dari dalam negara ya, dari dalam masyarakat itu sendiri maksudnya. Adanya revolusi dan lain-lain. Selanjutnya adanya nanti yang kedua faktor eksternal. Berarti ini dari luar masyarakat itu sendiri ya. Dari luar masyarakat itu sendiri. Contohnya yang berubah dari luar masyarakat itu sendiri adalah peperangan, ya kan? Itu kan dari luar masyarakat, bukan dari dalam. Kontak dengan budaya lain, dan lain-lain. Persebaran kebudayaan juga ya. Kalau misalnya pemberontakan dalam negara itu dari dalam juga ya. Oke, nomor satu jawabannya A. Iya, oke. Penemuan baru ini sama dengan inovasi. Oke, penemuan baru sama dengan inovasi. Jadi nanti dia penemuan baru dibagi atas dua, ya kan? Oke. Yang pertama ini kan sama dengan inovasi. Oke. Oh my god. Sebentar ya. Oke.
penemuan baru ini sama dengan inovasi. Inovasi ini dibagi menjadi dua. Jadi inovasi ini nanti dia ada yang penemuan yang sudah diakui, ya kan? Nah, ada nanti namanya invention. Invention yang pertama. Invention ini dia sudah diakui. Contohnya mobil. Ini kan penemuan yang sudah diakui. Mobil, internet, dan lain-lain. Yang kedua ada nanti namanya yang kedua ada namanya apa yuk? Discovery. Discovery ini berarti penemuan yang belum diakui. Contohnya robot pembantu. Apakah kita sudah menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, ya kan? Oke. Sudah bisa ya? Selamat malam ini Mbak Riri. Dari mana saja tadi? Oke, yang nomor 2. Sekarang yang ini. Ayo. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung. Oke, disebut perubahan yang kecil. Oke, benar sekali. Nomor 2, jawabannya perubahan. Nomor 2 perubahan kecil, ya. Nomor 2 C, kita buat materinya. Oke, ini dia berdasarkan pengaruh, ya kan? Oke, perubahan berdasarkan pengaruh. Ada yang besar, ada yang kecil. Satu besar, yang kedua kecil. Ayo pilih yang mana, besar atau kecil? Kalau pengaruh yang besar dia berarti mempengaruhi masyarakat luas. Contoh perubahan ya kan, undang-undang. Semua masyarakat terpengaruh. Oke, perubahan kurikulum, semua siswa. Oke. Halo, sudah tes. Oh, Mbak Santi udah masih dengar? Oke ya. Yang kedua, pengaruh yang kecil. Ayo, pengaruh yang kecil suka mana, besar atau kecil? Kalau saya dua-duanya suka ya. Oke, perubahan berdasarkan kecil adalah mempengaruhi sebagian masyarakat. Contoh, perubahan mode rambut atau pakaian. Kalau saya botak, Mbak Santi mau nggak jadi botak? Oke, kalau saya pakai baju tidur pergi ke mall, Mbak Riri mau nggak? Oke, berarti pengaruhnya kecil ya. Itulah pengaruh, perubahan berdasarkan pengaruh.
Oke. Berarti nomor 2 jawabannya adalah cantik. Ayo, siapa yang cantik di sini? Oke. Mbak Riri cantik ya. Oke, nomor 3. Nomor 3, perubahan sosial mengakibatkan masalah sosial yang dimulai dengan, ayo nomor 3 apa yuk? Perubahan sosial mengakibatkan masalah sosial yang dimulai dengan, ayo, lahirnya, ayo lahirnya apa? Disintegrasi sosial. Ya kan? Oke. Perubahan sosial yang mengakibatkan masalah sosial. Kan kalau masalah ini kan dimulai dengan disintegrasi. Jadi kalau dikatakan yang namanya itu disintegrasi, apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah perpecahan. Oke, nanti saya munculkan lagi ya. Perpecahan. Oke, pecah belah. Berarti kalau ada gelasnya yang pecah belah, gelasnya itu disintegrasi bilangnya. Nah, oke. Sudah ada yang mau ditanyakan? Nomor 4. Di bawah ini merupakan faktor-faktor internal perubahan dalam masyarakat. Oke, nomor 4, perhatikan ini. Saya kasih ini materinya. Ini faktor pendorong perubahan sosial. Internal berarti penemuan baru ataupun inovasi, eh, ada revolusi, ada kontak dalam negeri, bukan kontak, pemberontakan dalam negeri dan lain-lain. Peperangan, kontak dengan budaya lain itu dari luar, artinya dari luar masyarakat itu sendiri. Oke. Bencana alam dari mana? Dari luar, ya kan? Nah, bencana alam juga termasuk dari luar. Nah, bencana, oke, ntar ya, sebentar. Bencana alam. Banjir, nah itu termasuk bencana alam. Banjir, tsunami, sumina ya. Nah, oke. Ini dia dari luar. Jadi kita lihat soalnya sekarang. Nomor 4. Di bawah ini merupakan faktor internal perubahan masyarakat kecuali. Berarti yang ditanyakan adalah faktor dari luar, ya. Oke. Yang ditanyakan adalah dari luar. Oke. Berarti ini nomor 4 jawabannya apa? Dari luar berarti ini dari dalam. Nomor 4 apa? Pemberontakan masyarakat, ya ini dari dalam. Bencana alam berarti inilah yang namanya tadi itu tuh. Ah,
lingkungan alam kan dari luar masyarakat, bukan dari dalam. Itu tadi perubahan lingkungan alam, contohnya tsunami, sumina, banjir, binjar dan kawan-kawannya, ya. Nah, kalau kamu C, saya cantik ya. Oke, nomor 5. Oke, pemberontakan. Kalau pemberontakan itu biasanya dalam masyarakat. Artinya dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya revolusi. Adanya gerakan Aceh Merdeka. Itu kan dari dalam masyarakat Aceh. Tetapi ketika berbicara dengan peperangan dua kelompok, berarti peperangan ini berarti dari luar. Contohnya antara Indonesia dengan Malaysia. Berarti dari luar masyarakat itu kan. Contohnya perang antara suku Madura dan Kalimantan. Dari luar suku Madura. Dari luar suku Kalimantan gitu. Oke. Bisa ya? Jelas nggak? Halo, jelas nggak? Oke, jelas ya. Nomor 5. Nomor 5. Perubahan dalam perubahan. Perubahan dalam lembaga, pada lembaga kemasyarakatan mempengaruhi sistem sosialnya yang meneliti. Ayo, apa nomor 5? Ayo, apa? Perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Nomor 5 jawabannya adalah ada ayam. Siapa ayam? Ayo, siapa ayam? Oke, nomor 5 jawabannya adalah ayam. Ya. Nah, oke. Kan yang dikatakan kan perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Dalam masyarakat itu yang berubah apa? Ya, nilai. Nilai kan yang berubah kan? Sikap, pola perilaku masyarakat. Ciri fisik masyarakat apakah berubah? Tidak. Dari cantik menjadi jelek seperti itu, bukan ya? Nah, apakah keyakinan kita pindah agama karena berubah lembaga kemasyarakatan? Tidak, ya kan? Nah, apakah kebutuhan kita berubah? Tidak. Kebutuhan kita tetap. Contohnya makan, minum, dan lain-lain. Halo, tes, 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 tes. Sudah? Halo, halo. Sudah ya? Oke. Berarti harus... Ini saya sudah teriak-teriak nih. Oke ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Em, nomor 6. Nomor 6, ayo. Siapa yang bisa jawab? Perubahan sosial yang terjadi secara bertahap. Ya kan? Oke, perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan relatif lama. Mana nih? A, B, A, B, A, B yang mana nih? Ini lama, berarti ini evolusi. Ya kan? Kalau A revolusi, ingat aja revo ya. Oke, ingat aja sorry. Ingat saja
sepeda motor Revo yang cepat, lebih cepat dari bebek ya, ataupun dari sepeda motor butut. Oke, revolusi cepat. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau ini contohnya, perubahan yang tidak dikehendaki, yang dikehendaki contohnya apa? Kalau ini dia berarti perubahan ini ya, ini dia yang diharapkan. Perubahan yang, kalau ini dia perubahan yang diharapkan. Diharapkan. Contohnya ini adalah transmigrasi. Sementara yang kedua ada nanti dia perubahan yang dikehendaki, yang tidak dikehendaki. Ini berarti tidak diharapkan. Contohnya tadi apa? Bencana alam. Apa tadi jenis bencana alam? Tsunami, sumina, banjir, dan kawan-kawannya ya. Nah. Oke, iya, pintar sekali. Nomor 7. Salah satu jenis penemuan yang menjalar dari suatu bidang ke bidang yang lain adalah salah satu jenis penemuan baru yang menjalar. Ayo, apa jawabannya? Oke, nomor 7 adalah penemuan mesin uap. Iya, benar sekali. Oke, gitu ya. Nomor 8, ini cukup jelas. Halo, tes. Nomor 8 sekarang bola. Nomor 8 ya. Penyebab perubahan sosial budaya yang datang dari masyarakat atau ekstern dari ini. Jawabannya adalah dodol. Dodol ya. D. Ingat ini dari luar. Perubahan lingkungan alam ini sama dengan ini, bencana alam. Ini dia dari luar ya. Sedangkan ini dia dari dalam. Artinya dari dalam masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Ya, oke, kita lanjut nomor 9. Beberapa fenomena dalam masyarakat. Sikap masyarakat yang tradisional, prasangka terhadap hal yang baru, peperangan antar negara, perubahan lingkungan fisik geografis. Dari contoh di atas yang dapat menghambat perubahan sosial. Yang dapat menghambat. Nomor berapa nih? Ini. Nomor 9 inilah. Ini dan ini. Ya kan? Berarti jawabannya E. Contohnya Mbak Riri, ya kan? Tradisional, masih bersifat tradisional. Tidak mau pergi ke Taiwan, ya kan? Saya maunya di kampung saja. Nanti kalau saya di Taiwan, saya makin katrok, ya kan? Padahal enggak, lebih keren, ya kan? Berarti itu dia menghambat perubahan sosial. Ternyata setelah Mbak Riri ke Taiwan, Mbak Ririnya semakin keren, semakin pintar, semakin bijaksana, semakin rajin, semakin cantik, semakin, ya kan?
Tetapi kalau misalnya prasangka terhadap hal yang baru, nanti saya di Taiwan makin jelek, makin miskin, makin tidak ada uang, makin seram, ya kan? Tidak. Itu dia. Berarti itu menghambat yang namanya perubahan. Oke, kita lanjutkan ya. Sepuluh. Ketika Aceh dilanda bencana Sumina, dengan cepat beritanya menyebar ke seluruh dunia. Ingat ini, menyebar ke seluruh dunia. Lama berselang, empati dan berbagai negara pun disampaikan. Ditinjau dari perkembangan teknologi informasi, maka ilustrasi tersebut menggambarkan dampak positif. Katanya ini yang positif. Ya kan? Yaitu bukan. Jawabannya adalah yang ini. Dodol, modernisasi. Oke, kita lihat. Demokratisasi. Memang ini dia positif. Ini bisa positif. Sebentar ya. Bisa negatif. Westernisasi ini dia negatif. Modernisasi ini namanya positif. Sekularisasi ini dia negatif. Oke. Siapa nih yang bahas? Kasih tahu sama saya. Oke, kalau dikatakan demokratisasi adalah paham kemasyarakatan. Sekarang globalisasi. Globalisasi ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, ya kan? Nah, jadi globalisasi yang berdampak positif contohnya penyebaran informasi secara cepat. Kalau dikatakan westernisasi, westernisasi adalah buruk atau negatif karena meniru gaya hidup ke barat-baratan. Oke, contohnya berpakaian you can see all my ketek, ya kan? Nah, ataupun makan menggunakan eh, sendok garpu, pakai pisau, bentar lagi pakai parang, ya kan? Nah, itu namanya kebarat-baratan, tidak menjaga nilai-nilai tradisional. Nah, jadi kalau dikatakan modernisasi ini positif karena lebih berpikir rasional, ya kan? Oke, lebih berpikir secara rasional. Oke, modernisasi ini dia lebih rasional. Ini sama siapa kemarin bahasnya? Oke, kalau sekularisasi ya, em, oke, sekularisasi adalah memisahkan eh, pemerintahan dengan agama, ya. Nah, oke. Sedangkan westernisasi ini negatif karena ini adalah meniru gaya hidup ke barat-baratan. Meniru ke barat-baratan. Globalisasi tadi dia adalah proses yang mendunia. Proses yang mendunia. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjutkan? Ada yang mau bertanya?
Oke, kita lanjut ya. Nomor 11. Beberapa fenomena sosial. Pembangunan listrik masuk desa, mendorong industri kecil. PHK, pemutusan hubungan kerja menyebabkan pengangguran. Pembangunan sarana jalan raya, penggunaan mesin pertanian memicu perkembangan sikap individualis. Dari contoh di atas yang termasuk perubahan yang tidak dikehendaki. Yang tidak dikehendaki tadi apa? Berarti tidak diharapkan. Contohnya bencana alam, tsunami, Sumina, Sumanto, dan Sumanti, ya kan? Nah, ini diharapkan enggak? Ini tidak diharapkan, ya kan? Nah, tidak dikehendaki. 24 ini sikap individualis. Ini kan tidak baik kan? Oke. Karena adanya mesin, maka orang tidak menjadi gotong royong lagi, tetapi menjadi gorong toyong, ya kan? Nah, itu dia. Artinya di sana dengan adanya penggunaan mesin pertanian, maka muncullah sikap individualistis itu karena tidak ada lagi gotong royong. Itu kan tidak diharapkan, ya kan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Berarti jawabannya adalah dodol ya. Nah, oke, selanjutnya nomor 12. Penyebaran kebudayaan dari suatu ke daerah lain disebut. Ayo, ayo, apa ini nih? Nomor 12. Iya, difusi. Oke, kita bahas yang kedua. Kalau anomi, anomi ini adalah tidak ada norma. Contoh, kumpul kebo. Itulah anomi. Selanjutnya, yang kedua, chaos. Kalau dikatakan dia chaos, tahu nggak chaos apa? Chaos, tahu nggak apa? Itu loh, kalau kita makan pakai chaos. Iya benar sekali. Nah, itu namanya chaos ya kan? Nah, oh, berarti udah ganti ya? Oke. Kalau chaos ini adalah keadaan di mana kacau balau ya. Nah, keadaan dan kacau balau. Inilah nanti dia yang menyebabkan disintegrasi, ya kan? Nah, chaos ini bisa menyebabkan yang namanya disintegrasi. Apa tadi disintegrasi? Disintegrasi sama dengan perpecahan. Nah, contohnya Timur Leste memisahkan diri dari Indonesia, ya. Oke, bisa ya? Oke, kita jawab nomor 13. Halo, nomor 13. Evolusi tadi perubahan yang lama, revolusi adalah perubahan yang cepat, ya. Oke, kita jawab nomor 13. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Ayo. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial.
Ayo. Nomor 13 jawabannya adalah ayam ya. Ini jawaban yang benar. Oke. Tingkat pertumbuhan yang penduduk yang tinggi ini sama disebut dengan natalitas. Mengapa dikatakan seperti itu? Apa alasannya? Kita lihat. Ini sama dengan natalitas. Natalitas. Kalau dikatakan dia natalitas, berarti ini sama dengan kelahiran. Natalitas yang tinggi. Maka kalau natalitas ini tinggi, ketika bangsa Indonesia memiliki penduduk yang tinggi, ada nggak perubahan? Ada, ya kan? Oke. Perubahannya apa? Bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tapi biasanya menjadi negatif. Berarti adanya ledakan penduduk. Sudah? Terus adanya nanti yang namanya apa yuk? Pengangguran. Nah, inilah faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bisa ya? Nah, iya benar sekali. Kriminalitas dan kawan-kawannya, ya. Nah, oke. Nomor 14. Tindakan korupsi adalah tindak kejahatan yang terjadi karena, ayo, siapa nih pernah korupsi pasti ngerti nih jawabannya. Siapa nih yang pernah korupsi? Tindakan korupsi adalah tindakan yang terjadi karena adanya kesempatan, ya kan? Nah, ayo yang mana nih? Adanya kelainan jiwa ya. Nah, Mbak Riri ya korupsi. Saya juga sering korupsi. Saya korupsi uang negara, ya kan? Semuanya. Oke, tindakan korupsi adalah tindakan kejahatan yang terjadi karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah katanya kan. Um, Kejahatan terjadi bukan karena direncanakan, tetapi karena adanya kesempatan. Waspadalah, 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 waspadalah. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, bisa ya? Oke, nomor 15. Perubahan yang merupakan lanjutan dari perubahan terdahulu. Ayo, apa? Perubahan terdahulu. Iya, jawabannya adalah perubahan proses. Ini gampang ya. Nah, cukup mengerti kalimatnya saja bisa dijawab. Perubahan struktural berarti perubahan yang bersifat tersusun. Ya, biasanya terjadi dalam lembaga kemasyarakatan. Tetapi kan yang ditanyakan di sini adalah perubahan terdahulu. Setelah perubahan terdahulu, perubahan proses. Oke, nomor 16. Pergolakan sangat erat kaitannya dengan disintegrasi. Disintegrasi ini tadi perpecahan. Pergolakan daerah ini biasanya. Itu contohnya adanya GAM, Gerakan Aceh Medan ya kan? Nah, apa ini GAM? Gerakan Aceh, terus G30 SPKI, Republik Maluku, RMS, Republik Maluku Serikat ya, kalau tidak salah. Nah, itulah salah satu pergolakan daerah. Ya kan adanya gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM. Oke, pergolakan sangat erat kaitannya dengan disintegrasi. Contohnya tadi adalah Timur Leste. Karena apa yuk?
Sebenarnya jawabannya ini apa? Dodol juga benar. Tapi ingat, yang paling benar apa? Setelah muncul disintegrasi, maka muncullah yang namanya apa tadi? Chaos. Nah, kalau berpisah kan muncul kaca balau. Berarti ini juga benar, tapi yang paling benar adalah bola. Oke, sudah ya. Nah, ini dia pergolakan akan menimbulkan yang namanya chaos. Oke. Halo, halo, tes. Halo. Tes, 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 tes. Sudah? Sudah nggak? Udah jelas nggak? Sudah ya? Berarti nomor 16 jawabannya adalah bola. Oke, bisa ya? Ya, tadi ada gangguan sinyal itu. Nomor 17. Jangan salahkan saya ya. Salahkan pada sinyalnya. Nanti kita marahin itu sinyalnya. Oke, nomor 17. Cara suatu kebudayaan yang masuk dengan jalan damai disebut apa? Nomor 17. Damai, 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 damai. Ini tadi difusi. Difusi kan persebaran kebudayaan. Itu sama dengan masuknya suatu kebudayaan. Nah, oke. Oke, nomor 17. Yang saya garis bawahi itu jawabannya ya. Nomor 17 adalah dodol ya. Kita buat materinya. Masuknya suatu kebudayaan ini dibedakan menjadi dua. Oke. Masuknya suatu kebudayaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penetration Pasifik. Ingat aja Samudra Pasifik damai, ya kan? Nah, masuknya suatu kebudayaan dengan cara damai. Oke, contohnya apa nih? Masuknya apa? Siapa yang tahu? Saya minta contoh, bukan jawaban. Ayo. Contohnya apa? Masuknya agama Islam atau Hindu ke Indonesia. Apakah mereka membawa kekerasan? Tidak kan? Nah, yang kedua ada namanya penetration violence. Berarti dengan cara paksaan ataupun kekerasan. Contohnya, oke, contohnya apa yuk? Contohnya penetration violence. Oke, iya budaya Barat ya. Oke, tidak masalah Mbak Wiwi ya. Nanti belajar YouTube saja.
Oke, penetrasan paksa contohnya adalah ya apa? Peperangan. Terus iya, masuknya budaya barat ataupun westernisasi. Ya. Oke, berarti nomor 17 jawabannya adalah dodol ya. Nah. Oke, nomor 18. Sekarang kita masuk ke nomor 18. Ayo, siapa nih yang bisa jawab nomor 18? Penemuan baru yang direncanakan secara matang paling banyak terjadi pada, ayo, secara matang di bidang teknologi karena ini sangat berdampak luas bagi masyarakat, berdampak besar ya. Nah, lagian kan yang dikatakan sih kan penemuan baru. Penemuan baru ini kan ada dua. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya. Nah, saya nggak tahu lagi di mana. Nah, yang jelas dia jawabannya adalah teknologi. Halo, sudah bisa ya didengar ya? Bisa kok didengar ya. Nah. Oke, kita masuk nomor 19. Percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda, keduanya disebut 19. Peleburan atau percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru, disebut akulturasi. Oke, kalau asimilasi siapa yang tahu? Oke, bisa ya? Nomor 20. Akibat perubahan sosial. Ayo. Akibat perubahan sosial. Akibat perubahan sosial. Perubahan. Jawabannya adalah cantik. Nah, bukan. Akibat ini berarti dampaknya. Dampak itu kan negatif. Nah, ingat, kan nomor A, 20 kan A itu kan positif, B positif, C kan negatif, D positif, E positif. Nah, jawab C saja. Kan beda sendiri. Nah,
Kalau dikatakan dampak, biasanya itu adalah negatif ya. Nah, akibat atau dampak. Nah, oke. Oke, kita lanjut nomor 21. Oke, nomor 21. Di bawah ini faktor perubahan pendorong perubahan sosial keculai. Di bawah ini faktor pendorong perubahan sosial. Nah, ini dia berubah kan? Nah, benar. Sikap menghargai jadi berubah, benar. Orientasi pada masa depan, benar. Folkways, ada nggak? Oke, nomor 21 adalah jawabannya adalah folkways. Inovasi adalah penemuan baru. Jawaban nomor 21 adalah D. Nah. Oke, bisa ya? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Folkways itu apa? Folkways. Folkways itu adalah kebiasaan ya. Oke. Folkways adalah kebiasaan. Oke, contoh daripada folkways kebiasaan ya kan? Kebiasaan makan pakai tangan kiri, berjalan pakai kaki ya kan? Nah, itu kebiasaan. Apalagi yo? Kebiasaan itu bisa positif, bisa kebiasaan negatif, bisa kebiasaan negatif, bisa positif. Bangun jam 3 pagi ya kan? Nah, itu kebiasaan yang positif. Ya kan? Nah, beda kebiasaan, beda cara. Ya kan? Kalau cara dia adalah usage, ya kan? Nah, makanya apa namanya? Tunggu saya berikan materinya ya. Sebenarnya ini bukan materi di sini. Ada dia ini dia norma ya. Norma yang paling lemah sanksinya cara. Yang kedua kebiasaan. Cara atau usage. Yang kedua kebiasaan atau folkways. Yang ketiga adalah tata kelakuan ataupun mores. Terus yang keempat apa? Adat istiadat ataupun custom. Bisa? Jadi kalau cara, contohnya cara berbicara. Hello, how are you? I'm fine. Kamu apa kabar? Kamu baik-baik aja nggak? Ya kan? Itu dia cara berbicara. Norma yang paling lemah sanksinya. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan tadi saya katakan bisa negatif, bisa positif. Contohnya, kebiasaan membawa oleh-oleh ketika pulang kampung. Terus kebiasaan
mengetuk pintu ketika masuk rumah, ya kan? Nah, tata kelakuan, ini dia tata kelakuan yang mendasarkan pada ajaran agama. Contohnya, di agama mana yang memperbolehkan kumpul kebo? Tidak ada, ya kan? Adat istiadat, ini dia kalau dikatakan dia adat istiadat, norma yang paling kekal, ya. Nah, norma yang paling kekal. Oke, contoh sungkeman. Selain itu ada juga upacara pemberian nama, ya kan? Nah, itu dia adat istiadat. Halo Mbak Riri, bisa dengar saya nggak? Halo? Masih bisa nggak dengar? Oke, nomor 20. Faktor pendorong perubahan sosial apa? 20 apa? Oke, nomor 20. Oke, nomor 20. 22. Faktor pendorong nomor Oke, nomor 22. 22. Nomor 22 apa, yuk? Faktor pendorong perubahan sosial. Iya, benar sekali. Nomor 22 jawabannya adalah B. Penduduk yang heterogen, beragam, ya. Ketika beragam, contohnya di Taiwan ini kita lihat eh, banyak jenis manusia yang datang dari negara mana gitu, ya kan. Nah, ada dari Afrika, ada dari Indonesia, ada dari Vietnam. Makanya perubahan kita cepat. Nah, dari kejadulan jadi kesekarangan, ya kan. Nah, jadi kekinian. Itu dia kalau heterogen. Kalau dia bersifat homogen, contohnya di desa X semuanya adalah petani. Oke? Semuanya adalah petani. Ketika kita memberikan mereka buku, maka buku itu akan dibawanya ke ladang, ya kan? Karena apa? Mereka menganggap itu tidak baik, gitu. Oke, ya. Nah, oke, itu dia, ya. Contohnya, eh, ketika beragam jenis suku, agama, ras yang ada di sekitar kita, maka itu akan merubah sikap kita juga, ya. Nah, oke, nomor, halo, bisa ya dengar ya?
Nomor 23. Nomor 23 apa? Ayo. Berdasarkan prosesnya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua. Proses pro iya, cepat dan lambat. Oke. Prosesnya ada dua. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada revolusi, ada evolusi ya. Nah. Nomor 24. Masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan dengan cara damai. Ayo, ini apa tadi? 25 adalah B. Kan tadi kan sudah. Oke. Kalau dikatakan sosialisasi ini apa? Sosialisasi adalah penanaman nilai dan norma. Nah, belajar nilai dan norma. Ini dia penanaman nilai dan norma ya. Nah, kalau dikatakan dia sosialisasi, ini adalah penanaman nilai dan norma. Oke. Okay. 25. Suatu keadaan masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk. Tidak bisa mendapatkan yang baik dan benar tersebut anomi, tidak memiliki norma. Oke, jawabannya adalah encok ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kelas hari ini akan kita akhiri ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat belajarnya. Ya, ini sudah habis. Iya, ini saya akan upload nih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sudah, ini sudah habis ya. Oke.